Jadi setelah saya baca MDGs, baca United Global Compact, baca tentang tujuan-tujuan yang sosial yang sifatnya kemanusiaan, kita membutuhkan seorang saint Pak sebenarnya untuk mengerjakannya. Membutuhkan seorang saint, seorang santa lah gitu, saint. Tapi saat ini saint itu sudah selesai gitu. Zaman kenabian itu udah selesai lah. Gitu. Tapi kalau organisasi, jadi dalam bayangan saya nanti kedepannya siapa tahu saja bisa berdiri sebuah organisasi yang bernama Saint Claus gitu. Virtuesnya itu kebajikannya adalah help is here. Jadi kalau butuh bantuan disinilah tempatnya gitu. Visinya itu on world as it is in heaven katanya. Jadi maka terjadilah di bumi seperti di dunia seperti di surga. Dengan cara eradication of excuses to be better. Jadi tidak ada excuse gitu. Kemudian reinventing profit and not for profit organization. Bagaimana caranya? Karena sekarang terjadi perubahan sosial. Orang-orang kaya tuh sekarang sudah giving pledge gitu. Jadi ada miliuner diprakarsai oleh Bill Gates. Ada giving pledge, bersumpah gitu, berjanji akan memberikan sebagian besar harta kekayaannya untuk kegiatan kemanusiaan. Nah berarti ada perubahan yang signifikan dalam organisasi profit dan not for profit. Kemudian participation in the United Nations Development Goal. Karena kalau MDGs tinggal 1000 hari kata Bill Gates untuk mencapai MDGs katanya. Jadi karena setelah Millennium Development Goals nanti ada goals lagi yang pasti tujuannya adalah support United Nation. Jadi pada poinnya itu ujung-ujungnya itu yang sedang diusahakan itu adalah ada sebuah organisasi yang kalau orang kebingungan, orang ingin kesusahan, orang ingin mendapatkan pertolongan, ada satu tempat yang bisa membantu gitu. Karena kalau pemerintah kan prioritas anggarannya banyak ya Pak. Sehingga untuk sampai ke anggarannya sampai ke organisasi seperti Saint Claus ini mungkin agak sulit gitu. Tapi kalau Saint Claus bisa mensinergikan organisasi profit dan not for profit, sepertinya bisa, hanya saja memang waktu saja Pak. Apakah 1 tahun, apa 10 tahun, apa 20 tahun, apa 50 tahun, apa 100 tahun, yang pasti kalau niat baik saya yakin pasti ada jalan Pak. Slide selanjutnya Pak. Kemudian dalam bayangan saya bagaimana merintis, langkah pertamanya seperti apa? Langkah pertamanya adalah saya bangun organisasi yang sifatnya komersil. Agensi saya, agensi 4543 itu dibacanya agensi saya, adalah sebuah organisasi yang for profit dengan fokus pada komersial art and craft. Jadi pada seni dan kriya komersil gitu Pak. Jadi ya berusaha untuk memang fokus ke komersil lah. Visinya itu menjadi provider of confidence, menjadi penyedia kepercayaan diri, peningkatan penjualan, sales boost, dan desire image, citra yang diinginkan. Misinya itu memuaskan klien. Saat ini kliennya itu adalah yang yang sifatnya non profit, yang sifatnya for profit, hubungan kerjanya BD Game Studios, Layar Sae, DBK, dan It Pictures. Ya, hubungan kerjanya CSR, Corporate Social Responsibility, itu Karins, Asep Syaifuddin Junior, dan NY Jimmy Sarman et al. Saat ini yang memang benar-benar ada komitmen lah dengan agensi saya. Diharapkan nanti kedepannya semakin banyak organisasi for profit lainnya yang mau gitu bekerja sama dengan agensi saya, karena nanti agensi saya itu ada giving play juga, berusaha untuk memberikan sebagian besar keuntungannya untuk kegiatan kemanusiaan Pak. Jadi nanti
sebenarnya agensi saya dan Kerins ini sebuah entitas yang terpisah tapi bersatu. Jadi agensi saya jadi share-nya BD Game itu nanti sharing sini dan seterusnya, itu maksudnya gitu. jadi Kan sebagian dari profit itu akan disalurkan melalui CSR. ya betul Pak. Ya, jadi mitra CSR-nya Profit Agency ini. Iya. Ya, kira-kira gitulah. Ya Pak. Jadi CSR-nya ini akan disalurkan di situ gitu. agensi saya itu fundraiser-nya Pak. Jadi penggalang dananya sebenarnya dengan cara jualan. Kerin bantuin. Ya, pokoknya CSR-nya ini, Iya. profitnya itu. Betul Pak. Jadi cara bacanya kan ini berhubungan. Gitu. Betul Pak, Jadi, berhubungan. program CSR-nya akan mendukung profit agency, profitnya si itu. Gitu. Betul Pak. Dan harapannya nanti not profitnya makin banyak, for profitnya pun makin banyak juga Pak. Ya. Nah ini nama perusahaan-perusahaannya saat ini kita tidak akan bahas layar saya, tidak akan bahas DBK. Layar saya ini bergerak di bidang perdagangan umum gitu Pak, distribusi, perdagangan umum dan distribusi, termasuk nanti marketing percetakan juga Pak. Karena ini ada dua marketing percetakan tuh, satu layar saya untuk profit, nah nanti yang dijalankan oleh sayanya itu yang untuk not for profitnya. Jadi kliennya itu untuk yang organisasi-organisasi yang not for profit. Tapi kalau untuk yang layar saya untuk yang profitnya. Kalau DBK itu Invasion, jadi perusahaan fashion Pak. Perusahaan fashion. Musikasaurus itu NY Jimmy Sarmen, perusahaan LSM tapi bentuknya band. Kerin itu Creative Economic Research Institute. Kalau refleksi herbal terapi ini Asep Saifuddin Junior ini Medicine Man Pak. Ya, kru Radio Sonata. Tadinya Bang hendak hadir menjadi perwakilan itu Bapak Asep, tapi Bapak Asep tadi semalam katanya mengabarkan kondisi tubuhnya sedang tidak baik katanya. Jadi medicine man juga bisa sakit gitu. Bisa Pak. Bisa sakit ternyata medicine man juga. Saya juga samaan ceritanya Pak. Jadi kalau saya dengan Pak Asep tuh gitu untuk para musisi gitu, dengan cara Pak Asep dengan herbal dan terapinya saya samannya gitu, dengan seperti Indian native Indian Amerika gitu. Jadi paling tidak kalau misalnya saya sakit atau ya minimalnya saya lah nggak perlu pikir-pikir, kalau misalnya mau sakit datang aja ke Kang Asep gitu. Direfleksi ada obat-obat herbal seperti itu. Nah dengan harapan di bidang pengobatan alternatif juga bisa mengatasi permasalahan selama ini masyarakat ini berpikiran jaminan kesehatan dari pemerintah itu sifatnya harus dokter Pak. Kalau sifatnya harus dokter atau rumah sakit kan pemerintah bayarnya anggarannya sangat besar sekali. Akan tetapi kalau misalnya dari pengobatan alternatif pun ikut bantu pemerintah, masyarakat ya ndak harus ke rumah sakit juga gitu. Jadi jaminan kesehatan itu dari pengobatan alternatif juga. Ya nanti ada organisasi gitu pengobatan alternatif yang mau menjalankan program sosial juga gitu. Jadi ndak ada istilah nanti masyarakat ndak bisa berobat. Ya bisa berobat, tapi kalau ke rumah sakit syarat-syaratnya banyak. Harus ada kartu tanda penduduk, harus ada Jamkesmas, harus ada syarat-syarat tertentu lah. Tapi kalau untuk yang jalur pengobatan alternatif ya silakan. Nanti ada untuk yang rakyat yang tidak mampu lah gitu, atau yang nggak mau bayar gitu. Nanti bisa bagaimana skemanya sedang saya bicarakan dengan Kang Asep. Akan tetapi gambarannya adalah kedepannya yang disebut dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat itu tidak hanya mindsetnya itu tidak hanya pengobatan modern, akan tetapi juga pengobatan alternatif, sehingga bisa terlingkupi. Kalau semua mengandalkan ke pengobatan modern biayanya tinggi, tapi kalau pengobatan alternatif masuk juga ikut bantu jaminan kesehatan
masyarakat jadinya ndak ada istilah ndak bisa berobat lah. Poinnya itu Pak. Slide selanjutnya Pak. Ini kayak, nah tadi kan agensi saya kan, ini Kerinsnya. Kerin is a not-for-profit organization with focus in the advancement of creative economic. Jadi organisasi not for profit dengan fokus pada memajukan ekonomi kreatif. Visinya itu Center of Excellence in the advancement of creative economic. Jadi nanti pusat ya seperti saya Spati gitu, Center of Excellence katanya. Jadi pusat sebenarnya kalau disebut keunggulan ya intinya sebuah tempat di mana kita berusaha memberikan yang terbaik untuk memajukan ekonomi kreatif. Misinya research and develop sustainable creative economic development, meneliti dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, membantu orang-orang kreatif untuk meneliti dan mengembangkan karya seni mereka, kemudian menyediakan, mempresentasikan, deliver karya seni yang berkualitas dan karya seni dan artis yang berkualitas kepada publik. Kemudian sebagai fundraiser, sebagai penggalang dana. Kalau secara diagramnya itu di sini ada creative people who care to solve social problems. Orang-orang kreatif disebutnya, saya istilahkan social artpreneur. Kemudian si orang-orang kreatif ini harus giving pledge, harus berjanji, harus sebelum daftar tuh masuk ke dalam program Kerin dia harus berjanji untuk mendukung visi dan misi Kerin, karena untuk kebaikan orang-orang kreatifnya juga. Jadi nggak taking for granted, tapi ada timbal balik lah. Jadi tidak hanya menerima tapi juga memberi. Kemudian di situ Kerin saya itu share resources, berbagi, si orang-orang kreatif ini nanti berbagi kantor, berbagi resepsionis, berbagi lawyer, berbagi keuangan dan lain sebagainya gitu. Tapi perusahaannya bisa milik mereka masing-masing gitu. Karena untuk orang-orang yang baru memulai usaha itu biasanya kendalanya saya tidak punya kantor, saya tidak punya manajemen, tidak punya resepsionis, tidak punya pengacara untuk mengurus legalitas hak kekayaan intelektual, pembukuannya ngaco gitu, kacau balau. Nah, nanti dibantu oleh Kerin. Si orang-orang kreatif ini hanya tinggal fokus saja berkarya. Nanti pemasaran, penjualan, manajemen nanti dibantu oleh Kerin. Supaya Kerin tidak hanya bergerak di not for profit, agensi saya masuk bantu Kerin dengan program CSR-nya. Karena agensi saya kan memang bergerak di bidang komersial artnya. Nanti yang bantuin memasarkan ke global market ini agensi sayanya. Nah, nanti hasilnya dari Kerin ini muncullah biasanya kan disebutnya startup companies ya Pak. Tapi kita sebut smart up companies gitu. Jadi ada muncul perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian muncul event-event penggalangan dana gitu ke global market ini. Nah, nanti Kerin berusaha untuk global partnership untuk jadi kemitraan global untuk kalau agensi saya itu ke global marketnya gitu. Jadi Kerin menggalang kemitraan secara global untuk dari sisi not for profit. Agensi saya menggalang kemitraan global dari sisi pasarnya, dari sisi profitnya kan. Selanjutnya smart up companies and fundraiser event ada recently adalah yang akan datang jamuan minum teh BD Game Studios, Jamin BD. In the near future ya setelah setelah selesai jamuan minum teh itu ada rilis album wedding, ini semestinya wedding blessing songs Pak. Wedding blessing song album by NY Jimmy Sarman et al. Wedding blessing songs ini adalah saat ini belum ada lagu-lagu yang kalau misalnya kalau di pernikahan, masa di pernikahan lagunya tentang sedih gitu ya. Tapi nanti sudah ada beberapa lagu Pak. Itu presentasinya nanti selanjutnya ada beberapa lagu yang memang disiapkan untuk di pernikahan. Kemudian t-shirt oleh DBK tapi pelaksananya Kapiten Rizla Doorways. Jadi nanti DBK membawahi beberapa label juga gitu Pak. Bergantung kepada
segmen pasarnya. Terus Let There Be Civilization by It Pictures itu film pendek Pak. Film pendek dengan target untuk disertakan dalam Sundance Film Festival. Ini sudah berjalan. Kalau yang Wedding Songs ini sudah ada sekitar 3 lagu. IT Shield sudah ada beberapa desain tapi belum ditentukan. Kalau Let There Be Civilization sudah berjalan penggalangan dana ya Pak. Itu presentasinya nanti selanjutnya. Kalau Reinventing by NGO by MPU, hasilnya Pak, perjalanan apa yang kita rintis saat ini nanti kita ceritakan dalam sebuah buku gitu Pak. Nanti bagaimana perjuangan Kerins gitu dari mulai nol sampai kemudian case studies-nya itu BD Game Studios, NY Jimmy Sarman et al, ePictures dan lain sebagainya, dengan harapan nanti ada sebuah pemikiran atau bahkan mungkin nanti organisasi-organisasi lainnya bisa mendapatkan pengalaman dari Kerins bahwa saat ini banyak yang berpandangan negatif kepada LSM. Katanya LSM tuh dapat bantuan, hibah, donasi habis untuk operasionalnya, tapi program tidak jalan. Gitu. Kita coba ubah pemikiran bahwa LSM itu penting, harus ada karena pemerintah tidak semua bidang kehidupan bisa disentuh oleh pemerintah karena anggaran terbatas, prioritas. LSM harus ada di situ. Nah itu nanti setelah ada sukses, nanti kita ceritakan dalam sebuah buku Pak. Nanti kita susun bareng-bareng begitu Pak. BD Game Studios Tea Party, jamin BD. Sasarannya itu bagi Kerins, tujuannya adalah sebagai pilot project membantu orang-orang kreatif yang memiliki ide besar dan yang memerlukan banyak sumber daya untuk mewujudkan ide tersebut, untuk mengembangkan, to bring the ideas to development. Jadi yang tadinya ide menjadi bisa dikembangkan dan kemudian dipasarkan ke pasar global melalui kemitraan sinergis dengan pemerintah, dengan kalangan akademis, dengan sektor swasta dan publik. Bagi agensi saya, sebagai pilot project dalam memberikan bantuan kepada organisasi not for profit dengan semangat kewirausahaan sosial melalui kemampuan spesialisasi agensi saya yaitu commercial art and craft. Bagi BD Game Studios menggalang kapital untuk meneliti dan mengembangkan game kita dan TAP sebagai tumpuan, titik loncat, titik tumpu, titik luncur untuk memasuki industri pertahanan, namanya Hydrobotics. Strateginya adalah Kerin membangun kemitraan sinergis dengan agensi SAE untuk membantu BD Game Studios untuk dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah, kalangan akademis, sektor swasta, NGOs dan masyarakat untuk menyelenggarakan jamuan minum teh di mana BD dapat mempresentasikan presentasi bisnis dan menjual sahamnya untuk mengkapitalisasi, untuk memodali game kita dan TAP. Sebagai imbalannya atas bantuan yang diperoleh, BD memberikan sejumlah saham sebagai tanda terima kasih. Agensi saya memobilisasi jaringannya, It Pictures, DBK, Layar Saya, Musikasaurus, Asep Saifuddin Judo dan lain-lain untuk membantu BD Game Studios. BD Game Studios Tea Party akan diselenggarakan pertama di Bandung, setelah di Bandung kemudian di Jakarta, di Yogyakarta, Bali, dan setelah itu di kota-kota besar di seluruh dunia. Undangan akan dikirimkan kepada kepala pemerintahan, kepala negara, gubernur, wali kota, para pejabat, dan tokoh masyarakat, selebritis, dan orang-orang yang berpengaruh. BD Game Studios Tea Party, jamin BD recent progress-nya pada saat ini. Kerin, jadi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk mendapatkan bantuan karena sifatnya not for profit ya Pak. Kerin
menggunakan saluran komunikasi not for profit untuk mendapatkan bantuan bagi BD Game Studios. Karena kalau melalui saluran for profit belum apa-apa kan berarti sifatnya bisnis. Nah saat ini yang sudah kita mendapatkan bantuan tuh Kerins tuh Radio Sonata 47 untuk alamat korespondensi, Dinas Komunikasi untuk venue, Bahana Remaja Orkes Keroncong untuk hiburannya, Teh Walini untuk teh, Studio Dria Media diharapkan dapat membantu dalam bidang media development, Hongguan Group untuk biskuitnya, Barlan untuk sound systemnya, Expatriat untuk membantu penyediaan T-setnya, Indowarna untuk prints dan lain-lainnya gitu. Urgent need, nah urgent neednya ini kebutuhan yang sangat mendesak pada saat ini Pak adalah munculnya permintaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang meminta Kerin meningkatkan kredibilitasnya Pak. Pertama karena belum berbadan hukum, kemudian organisasinya masih tercatat masih saya sendiri gitu Pak. Jadi saat ini kebutuhan yang sangat mendesak adalah Kerin need trustee board. Kerin membutuhkan Dewan Wali Amanat untuk memastikan, mengamankan, meningkatkan kredibilitas, kemudian membantu direktur untuk dalam perencanaan strategis, mengawasi kinerja direktur dalam mengimplementasikan perencanaan, dan atas nama Kerin mengajukan dan menerima bantuan dari para donatur, kemudian mengawasi perbendaharaan Kerins, mengawasi distribusi, mengawasi penggunaan dana Kerins, membantu direktur dalam menyusun laporan, menulis laporan, menghasilkan laporan, dan memastikan bahwa Kerin memenuhi taat hukum, Mbak. Taat hukum, memastikan Kerin dalam kegiatan-kegiatan Kerin itu telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Jamin BD, tadi Kerin kebutuhannya jenisnya adalah membutuhkan Dewan Wali Amanat. Kalau untuk Jamin BD membutuhkan struktur organisasi dan event volunteer dan relawan untuk menjadi panitia. Misalnya dalam gambaran itu Kang Asep Saifuddin Junior menjadi seksi transportasi misalnya Pak. Terus ada kawan dari Jakarta bekerja nanti jadi seksi-seksi apalah gitu Pak. Jadi yang dibutuhkan pada saat ini untuk Jamin BD adalah kepanitiaan. Kemudian kalau agensi saya membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi posisi dealer dalam BD Games, dalam perdagangan saham BD Game Studios. Nah ini kesimpulannya, ringkasan ya summary-nya itu adalah ini Dewan Wali Amanat ya Pak, trustee board, ini Kerins, ini orang-orang kreatif, ini agensi saya. Kegiatannya itu ke fundraising, fundraisingnya ke seluruh dunia. Nanti ketika dihasilkan fund ini untuk shared resources, untuk office, untuk resepsionis, untuk lawyer, untuk finance dan lain sebagainya, dengan berdasar kepada good and tata kelola yang baik dan bersih. Nah kemudian tadi kan BD Game Studios tuh launchpad ke industri pertahanan ya Pak. Nah jadi BD Game Studios itu sebenarnya perusahaan awal untuk nantinya akan mendirikan perusahaan pertahanan, industri pertahanan seperti Lockheed Martin gitu Pak. Vindad. Jadi pertama adalah masuk ke melalui industri game industry. Mestinya iya itu ya. Salah itu. Kodenya tuh BD Game Studios BD. Pertama dengan cara mengembangkan dan menjual game kita untuk iPhone, Pak. Kapitalisasi sekitar 700 juta rupiah. Kemudian mengembangkan game online tab, kapitalisasi sekitar 2 miliar. Itu baru risetnya saja Pak. Kemudian mengembangkan dan menjual tab, kapitalisasinya itu baru ketahuan nanti setelah research Pak. Karena research itu nanti dibutuhkan para ahli dari berbagai bidang, psikolog, kemudian anggota TNI Polri yang aktif gitu,
kontraktor juga seperti untuk risetnya saja sekitar 2 miliar. Nanti setelah riset barulah diketahui berapa sebenarnya jumlah yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjual TAP sebagai game online. Ya, diperkirakan mungkin lebih dari 20 miliar. Untuk menggalang modal yang dibutuhkan, BD Game Studios menjual sejumlah sahamnya dalam Jamin BD yang akan diselenggarakan di kota-kota besar di seluruh dunia. Dan ketika game kita sudah dipasarkan, diluncurkan, dilansir, Jamin BD juga akan berguna sebagai kampanye pemasaran, Pak. Nah, nanti dari sini mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan setelah BD Game Studios-nya established, mulai dirintis ke defense industry. Kodenya ya Hydrobotic. Pertama produknya adalah hardware dan software early warning system, Pak. Early warning. Jadi misalnya untuk tsunami, untuk roket, misalnya serangan udara, untuk perbatasan lah, maritim, laut, gitu. Yang pasti early warning lah, peringatan dini. Kemudian untuk kebutuhan angkatan bersenjata, termasuk Polri, TNI. Jadi hardware dan softwarenya bisa dalam bentuk misalnya non-lethal weapon, senjata yang tidak mematikan gitu, Pak, atau komunikasinya, surveillance, nanti banyak itunya, Pak, produk-produknya. Kemudian government related hardware and software, yang paling penting adalah sistem dukungan pengambilan keputusan sebenarnya, Pak. Untuk menggalang modal yang dibutuhkan, BD Game Studios akan menjual sahamnya mulai di stock exchange kalau sudah mulai masuk ke defense industry, Pak. Kalau sebelumnya masih dijual di jamuan minum teh, Pak. Nah, ini game kita, Pak. Untuk memaksimalkan kapabilitas kedua pendirinya, yaitu saya dan Fiksu, dan untuk juga memaksimalkan game engine, mesin gamenya juga, dan untuk memaksimalkan profitabilitas, kemampuan dari si game ini, game kita akan dipasarkan dengan dalam 2 judul, Pak. Akan memiliki 2 judul, Kite Village Story dan Jolly Rigger. Kite Village Story ini nanti ceritanya ada sebuah desa yang terkenal dengan Piala Dunia main layangan, Pak. Dalam permainan ini nanti para gamer bermain sebagai peserta untuk menjadi istilahnya kan pilot ya, Pak. Pilot layangan terbaik gitu, dengan cara mengalahkan semua peserta lainnya gitu. Setiap menang dan kalah nanti akan mempengaruhi pilihan gamer untuk mengupgrade peralatan mereka, Pak. Jadi nanti ada imbalan dan punishmentnya gitu, reward and punishment. Nanti walk the road to go to the kite village, nanti visualisasinya nanti jalan gitu. Nanti masuk game gitu. Kemudian kalau di Jolly Rigger ceritanya as you walk on the beach, ketika sedang berjalan-jalan di pantai ada peti gitu, Pak, mengapung-apung gitu, terapung-apung di laut. Kemudian you curiously grab, kemudian diambil gitu, Pak, dibuka, di dalamnya ada buku gitu tentang layangan. Ketika dibuka buku ada yang jatuh, ternyata itu peta ke Jolly Rigger, layangan legendaris yang katanya milik ya bajak laut ya terkenal Jack Sparrow. Si layangan itu harganya mahal banget gitu, Pak, di pasar antik. Klik play itu ada play, klik play, klik play to search for Jolly Rigger, bagus search itu main gitu, Pak. Ini gambarannya, Pak, gitu, gambaran. Nah, ini nanti di dalamnya itu ada game kita itu ada terdiri dari 2 buah permainan utama, Pak. Satunya balet, satunya battle. Kalau balet itu balet game challenge gamer to win. Jadi menangnya itu kalau bikin gerakan indah dengan layangannya, Pak, sambil diiringi musik gitu, Pak.
Nah nanti apa option-optionnya itu banyak. Nah nanti kita off the record saja ya Pak. Ya karena ini merupakan sebuah apa disebutnya masih dalam think tank yang sifatnya confidential. Game nanti pokoknya yang pasti kalau gamer dengan koreografi yang paling indah gitu akan memenangkan permainan gitu Pak. Nah nanti selain ballet juga ada battle ya Pak. Battle game challenge gamer to win by piloting their kite. Jadi dengan untuk membuat untuk menghilangkan gitu layangan lainnya musuhnya gitu dengan cara seek and destroy, mencari dan hancurkan, putusin benangnya atau dibedol gitu Pak, di grab gitu ya. Beberapa skenario bahkan memiliki opsi magic gitu Pak untuk meng-cast spell gitu. Misalnya ada angin ribut lah, tiba-tiba hujan lah, tak seperti itu Pak. Ini untuk isinya nanti seperti ini, ada dua gameplay. Kenapa game kita ya? Di Google ada 98.300.000 hasil temuan, hasil pencarian untuk layang-layang. Ada 53 juta klub layangan. Ada 14.100 untuk pecinta layangan. Ini pasar yang sangat besar, Pak. Layangan bukan hanya sekedar game. Karena layangan ada di setiap budaya Pak. Di setiap budaya itu ada tradisi main layangannya gitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar game gitu. Dan layangan juga adalah permainan yang klasik kemarin, saat ini, besok dan besoknya lagi gitu Pak. Akan tetap menjadi permainan klasik sehingga tidak basi gitu Pak. Komersial and advertisement friendly. Jadi ramah iklan dan ramah iklan intinya Pak. Jadi nanti di dalam game itu bisa ada product placement Pak. Jadi nanti dengan para sponsor nanti bisa memasukkan, bisa menampang gitu. Bisa beriklan di game ini. Kemudian annual game kita festival around the world is visible option. Jadi kalau kedepannya strategi pemasarannya adalah dengan menyelenggarakan festival layang-layang Pak. Festival layang-layang tahunan gitu. Sustainable market and profitability. Jadi pasar dan profitabilitasnya sustainable karena tadi itu Pak, karena klasik, kemudian pasar game itu kan tidak basi ya Pak, terus gitu sampai kapanpun masih tetap bisa dijual gitu. Tidak ada istilah basinya dan bisa terus di-upgrade dan di-update gitu. Dan orang paling tidak ingin bermain layangan gitu. Yang pasti berkelanjutan pasar dan profitabilitasnya Pak. Kemudian tentang TAF Our New Entertainment, nanti hiburan kita yang baru. TAF akan dikembangkan sebagai game online di mana gamer bermain sebagai anggota angkatan bersenjata Pak. Bisa bentuknya sebagai polisi, militer atau kontraktor. Ya, ada angkatan bersenjata kontraktor lah. Dengan skenario mulai dari pelatihan dasar, skenario perang dunia dan duty calls. Nanti off the record saja Pak, ininya apa detailnya karena masih confidential aja. Nah, tapi nanti saya akan ceritakan Pak. Karena ini yang dibutuhkan oleh Dinas Kominfo, karena Dinas Kominfo tuh ini kan bentuknya game gitu. Game itu kan berarti ada sebuah kode yang dikembangkan, ada sebuah software. Nah, yang dibutuhkan itu adalah apakah benar BD Game Studios itu mampu mengembangkan. Nah, berarti nanti kawan mitra saya Fiksu, saya sudah kontak beliau di sana di Jogja untuk datang ke Bandung nanti untuk demo gitu, untuk membuktikan bahwa kami bisa gitu. Bahwa kami memiliki kemampuan coding yang baik gitu. Untuk mengembangkan game ini, kami bisa mewujudkannya gitu. Tidak hanya sekedar bicara. Kalau saya sih memang tidak bisa di coding Pak. Kalau saya di proses naskahnya gitu. Kalau nanti Fik di codingnya gitu Pak. TAF itu singkatannya apa sih? TAF itu sebenarnya tadinya adalah di Armed Forces Pak. Tapi ya TAF sajalah gitu Pak maksudnya. Nah nanti begini Pak, ininya tampilannya. Oh iya, ini tampilan. Saat ini
dalam bentuk RPG role playing game nanti bentuknya seperti ini. Ini diadaptasi dari apa yang ada sekarang. Ini dari Dota. Ini first person shooter toggle. Saat ini game itu kalau enggak hanya tampilannya hanya ini saja, atau hanya RTS saja, RTS real time strategy. Ini dari AOE Pak, Age of Empire. Iya itu. Nah nanti kalau tab tiga-tiganya ada Pak. Jadi nanti jadi ketika misalnya sedang dalam pasukan lihatnya ini. Ya. Ketika sedang sendiri ini. Head to head, Ketika sedang ingin jadi role playing ini Pak. Nah, nanti ini minimapnya seperti ini. Ide seperti ini saya yakin sudah banyak orang yang terpikirkan, akan tetapi siapa yang mampu mengembangkannya? Dan Fixu mampu, dan saya pun yakin mampu. Ini hanya yang paling penting itu adalah story Pak. Karena sebuah game kalau story-nya boring, membosankan, itu enggak bagus gitu. Dan kami memiliki formula yang bisa membuat game TAF ini menjadi game sepanjang masa Pak. Itu nanti kita ceritakan Pak. Kenapa TAF? Karena TAF chain command, rantai komando TAF memastikan adanya pasar yang sangat luas Pak, yang sangat menguntungkan dengan konsep yang hampir tidak terbatas untuk di-upgrade dari waktu ke waktu Pak. Ujung-ujungnya tuh TAF kalau sudah bisa bikin holodeck seperti di Star Trek Pak. Itu ujungnya gitu. Kalau seperti kemudian seorang jenderal pernah berkata bahwa hampir semua orang adalah tentara. Paling tidak di hatinya. Paling tidak dalam video game. Dan semuanya ingin menjadi pahlawan gitu. Kemudian TAF dapat dikembangkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk kebutuhan pelatihan angkatan bersenjata Pak. Simulasi misalnya Pak. Pasar pada saat ini menunjukkan bahwa permainan perang-perangan itu sangat menarik untuk para gamer Pak. Dan dengan mengembangkan TAF, membangun kemitraan sebagai cara untuk membangun kemitraan dengan angkatan bersenjata Pak, untuk mendirikan Hydrobotics. Jadi kalau tahu-tahu langsung berhubungan dengan angkatan bersenjata, nanti ditanya kamu kamu apaan gitu. Tapi kalau dimulai dengan TAF, nanti konsultannya dari jenderal yang aktif atau jenderal yang sudah purnawirawan, dari para perwira yang undercover gitu. Nah nanti kan terjalinlah kemitraan gitu Pak, sehingga nanti untuk mulai mendirikan Hydrobotiknya dari situ. Nah ini rantai komandonya Pak. Jadi nanti ada headquarter server dari server komando pusat gitu, headquarter dapat berlokasi di mana saja di bumi. Tapi lokasi pertama ya pastinya di Indonesia. Karena para pendirinya ada di Indonesia pada saat ini. Servernya itu nanti ada mengurus material, ini terlalu gender tapi di angkatan bersenjata memang istilahnya material management, big scenario, daily scenario, weekly scenario, monthly scenario. Kemudian regional quarter serversnya itu nanti dalam semua bahasa Pak. Prioritasnya berbasis kepada pasar sasaran. Mana yang misalnya dari nanti kita marketing research pasar yang besar di mana saja, itu yang akan dikembangkan bahasa, lokalisasi bahasanya. Nah ini gamer station itu para gamer yang ada di rumah. Nah kalau game center mereka yang bermain di game center. Nah ini BD Startup kapitalisasi startup BD Game Studios itu untuk studio dan equipment, untuk kebutuhan sarpas ruangan kantor. Satu unit harga per unitnya tuh 18 juta sewa 1 tahun. Untuk studio BD selama 6 bulan pertama kantor akan banyak digunakan oleh tim produksi game kita yang dipekerjakan untuk jangka waktu 6 bulan. 6 bulan berikutnya kantor akan banyak digunakan oleh tim pemasaran dan penjualan yang dipimpin oleh agensi saya. Tim produksi yang sudah berakhir masa kerjanya karena sifatnya kontrak, kemungkinan akan diperbantukan menjadi anggota tim pemasaran.
Diharapkan pada tahun berikutnya BD dapat memiliki kantor sendiri, tidak sewa, supaya game tab dapat dikembangkan secara optimal. Setelahnya kan mengembangkan. Renovasi studio 5 juta, kebanyakan digunakan bukan untuk tampilan, sebenarnya untuk jaringan listrik, jaringan LAN, interiornya ruangan, toilet lah, sederhana saja, eksterior, halaman, pagar, tapi tidak mencakup plang. Jadi nanti nggak ada plang dulu, terlebih dahulu, Pak. Plang baru akan dipasang setelah BD menempati gedung sendiri, tidak menyewa. Renovasi asal nyaman saja lah untuk bekerja, estetika prioritas belakangan lah. Sayang kalau renovasi besar-besaran karena gedung studio masih sewaan. Notebook 7, spek 5 jutaan, spesifikasi sesuai anggaran dan kebutuhan pengembangan karena setiap notebook memiliki perbedaan kesesuaian untuk setiap bidang pekerjaan. Jadi nanti ada notebook yang kelebihannya untuk grafis, notebook yang kelebihannya untuk suara dan lain sebagainya dan seterusnya. Untuk SDMBD, nanti penggunaannya untuk SDMBD untuk programmer, seniman grafis, 3D, 2D, juru musik, efek suara, pembantu umum, sutradara dan produser. Ada kalanya dalam pengembangan game, satu pekerja membutuhkan lebih dari satu notebook. Ada kalanya juga perusahaan bekerja sama dengan ahli dari perusahaan yang mensyaratkan ketersediaan notebook dan koneksi internet. Jadi nanti bisa. Daripada nggak ada alasan saya nggak bisa kerja nggak ada notebook, ini notebook bawa gitu kan. Bagi perusahaan pengembang game seperti BD tidak akan ada istilah komputer menganggur lah, tidak produktif. Untuk pengembangan game kita 7 cukup. Desktop 51 juta. Mac Pro 12 core. Apple monitor LED Thunderbolt display 27 in. Nah ini handal banget Pak kalau untuk grafis dan suara. Mesin produksi utama untuk mengolah data karena di notebook itu modul Pak. Nanti di desktop ini di compile-nya Pak, disatukan. Kedepannya mesin ini sangat dibutuhkan untuk meneliti dan mengembangkan game tab. Jadi terus akan digunakan selanjutnya gitu. Kemudian mesin ini juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan desain dan produksi materi promosi. Jadi nanti agensi saya pun juga ikut gunakan. Pen tablet besar. Pen tablet. Kebanyakan kan kalau kembangkan game kalau sekarang pakai mouse tuh nggak presisi Pak. Ya om kita aja udah pakai tablet. Tablet ya Pak. Iya, kali kalau ada tablet lebih presisi gitu. Istilahnya gucal-gicel gitu. Pen tablet besar satu untuk di Mac Pro atau untuk digunakan di mana yang kecil untuk dibawa-bawa. Kemudian printer untuk proofing, cetak dokumen, bahan presentasi dan materi promosi. Ini ada Wacom Intuos ya. Iya. Kemudian scanner, scanner juga Pak, karena nggak semua bisa langsung from scratch langsung dari komputer, dari coret-coret baru scan. Bisa. Pen tabletnya 6 ya segitu emang. Pen tablet kecilnya ya. Iya Pak. Segitu harganya bener bambu. Ada semua di sini. Ada Pak. Wah keren Pak. Mau Wacom yang gede, tapi belum Windows 5, Windows yang sebelumnya. Oh itu sebelumnya ya. Ya sekitar 65 ya segitulah. Printer segitu, scanner segitu ya. Kemudian internet kabel. Modem. Internetnya speedy Pak. Untuk 1 tahun ya sekitar 9 juta lah. Kemudian modem dan koneksi internet wireless yang untuk 7 notebook nanti. Yang 7 notebook tadi itu dibekali dengan modem dan koneksi internet wireless sehingga bisa terus terkoneksi kemanapun notebook itu. Kemudian unit uji cobanya iPhone 4, iPhone 5, iPad 2, iPad 3 dan MacBook. Jadi ketika nanti instalasi uji coba hasil dikembangkan. Bisa dimainkan di situ atau tidak kan? Betul Pak. iPhone 5, iPad 2, baterai ya, gitu-gitu. Headsetnya berapa biji itu? Satu Pak. Oh yang Pro ini Razer Pak. Merah. Headset idaman para gamer ya. Untuk menganalisis suara di lingkungan tertutup supaya tidak terjadi kesalahpahaman pengembangan suara untuk game tapi alatnya bukan untuk game Pak. Speakernya juga. Kalau meja kerja yang biasa saja Pak, dan CCTV memantau bagian depan dan dalam studio. Brankas. Backup datanya pakai apa nih? Backup data sepertinya Fixu ada
Kalau untuk di backup data saya sepertinya Pixu punya sistem sendiri Pak. Saya yakin karena saya enggak, lebih baik dianggarkan saja lah. Yang pasti storage itu Pak. Storage. Yang pasti storage yang paling sangat besar itu. Kalau bisa ya pastinya lebih banyak digunakan untuk ini Pak, apa? SSD solid state paling lebih banyak digunakan untuk beli solid state drive. Kemudian motion capture inersia untuk meluaskan PC 50 juta saja, karena yang kalau yang apa yang pro itu udah 1 miliaran Pak. Iya. Kayak 50 juta itu ya lumayan lah, masih bisa gitu, karena untuk game kita memang belum terlalu banyak. Tapi kalau untuk tab baru lah itu butuh. Capture-nya baru penting, Kamera ya Pak, DSLR Canon 60D, penelitian lapangan, dokumentasi, produksi alat-alat promosi, foto dan video, dan masih banyak kebutuhan akan kamera sehingga pinjam dari teman atau saudara atau tempat rental selalu tidak dapat diandalkan dan tidak cost efisien. Canon katanya kalau untuk video bagus, kalau untuk Nikon foto kan, ya pilihannya ke Canon. Tapi nanti ya bisa saja nambah Nikon gitu, atau nambah lain-lainnya ya pribadi lah, paling individu aja gitu, bisa digunakan oleh kantor gitu. Karena ada SDM yang suka ke kamera. Saya suka kamera Pak, kolektor kamera. Mikrofon, Polmic dari Sennheiser Pak, untuk merekam semua suara yang dibutuhkan dalam pengembangan game. Untuk game kita mic ini cukup lah. Sebenarnya ada yang lebih bagus dari ini ya kan, tetapi ini pun cukup untuk game kita. Tapi kalau untuk nanti kalau untuk tab malah nanti bikin studio khusus Pak, studio musik gitu. Ya studio khusus lah, studio musik khusus gitu, studio audio. Kalau untuk game kita belum membutuhkan studio khusus gitu. Masih bisa dalam. Tapi nanti kalau untuk udah mengembangkan tab itu sudah mulai seperti Foley untuk film, motor ya Pak, motor untuk sana kemari Pak, untuk belanja ke warung apa gitu. Sudah termasuk asuransi kecelakaan dan kehilangan, biaya transportasi. Dan kalau naik angkot lebih mahal. Iuran listrik dianggarkan 5 juta untuk 1 tahun. Stationery, kertas, A4 itu semestinya A3 tulisnya. Art paper, tinta, filing cabinet, stabilizer, UVS dan lain-lainnya. Itu kebutuhan SDM. Programmer 1 gajinya 2.250.000, total 6 bulan, kontrak 13.500.000. Tadinya kan saya upgrade Pak, kok murah banget lah kata saya teh. Kemudian oleh COO, oleh Chief Operating Officer, oleh Pixu, Kak jangan dulu dimahal-mahalkan katanya. Karena mungkin standarnya kan, kalau dalam pikiran saya kan standar global ya Pak. Nah ini kan standar Jogja katanya. Aduh, tapi ya kedepannya kan kata saya teh malu kalau kita gaji kecil kata. Ya tapi untuk awal-awal lah cukup segini lah. Harga Jogja. Ya sudah termasuk biaya sewa software Pak yang dibawanya. Jadi nanti si programmer itu kan di hire sekalian dengan software yang dibawanya. Seniman grafis 3D 1.950.000. Itu keterangannya idem, seniman grafis 2D idem juga, pembantu umum untuk sana kemari, itu sudah termasuk fasilitas pulsa, transportasi. Untuk sutradara Pixu Pak, itu yang di Jogja, yang ada di Jogja, 3.800.000 dijabat oleh Pixu. Produser jabat oleh saya Pak, produser jabat oleh saya, satpam karena supaya tenang Pak, 24 jam dari lembaga penyedia jasa satpam saja. 24 jam, 2 shift 12 jam. Nah, ini saham yang akan dijual itu Pak. Seri pertama yang akan dijual untuk menggalang modal startup, tersedia 2.500 lembar saham Pak. Harganya 1 juta per lembar saham. Earning per shares tahun 1 banding 1 Pak. Berarti ketika RUPS harga saham akan dapat 1 juta Pak. Iya, 1 juta aja kembali. Tahun 2 500.000. Tahun 3 berapa? 1 banding 3 berarti. 350 ya. Kalau nanti selanjutnya akan dipecah Pak saham.
Jadi nanti harga saham kan 1.000 masih 1 juta Pak. Nanti untuk seri kedua harga saham akan dipecah supaya nanti saham yang dijual sudah bukan 2.500 saham lagi, tapi bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Karena untuk mengembangkan TAF di saham seri kedua, berapa banyaknya masih dalam perhitungan, belum tahu, harganya pun belum tahu, IPS-nya pun belum tahu. Good and clean governance-nya, pembukuan BD akan diawasi oleh Kerins selama 3 tahun atau sampai BD memenuhi janjinya kepada para pemangku kepentingan Kerins. Atau siapa tahu saja ada terjadi perencanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya semestinya IPS pada tahun 1 1:1, tapi ternyata baru bisa memberikan setengahnya, berarti diutang gitu di tahun selanjutnya. Karena kan ke Kerin ini meminta bantuan, tidak meminta bantuan begitu saja, tapi Kerin menjanjikan memberikan saham BD, Pak. Jadi Kerin berkepentingan untuk mengawasi pembukuan BD paling tidak 3 tahun sampai janji BD Game Studios terhadap para stakeholder Kerin terpenuhi, Pak. Kemudian para pemegang saham memiliki berhak untuk mengangkat seorang kasir untuk BD. Jadi nanti kasirnya dari para pemegang saham, Pak. Jadi BD nanti mengajukan rencana kebutuhan, rembut disebar kepada pemegang saham, nanti oleh kasir dikeluarkan. Sehingga nanti uang memang tidak disimpan oleh BD, Pak. Tapi uang disimpan oleh kasir, oleh perwakilan dari shareholder. Kemudian BD akan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Pohon silaturahminya ini, Pak. Yang diharapkan menjadi Dewan Wali Amanat Trustee Board untuk Kerins adalah Edi Behandono of SDM, Mira Kusumarini of Asoka, Julia Surya Kusuma of Jakarta Post. Nggak bisa hadir katanya ke sini, tapi sudah saya undang. Sugio, ya silahkan. Siapa lagi mau ngapain Tuan Bocor? Bapak Sugio, Pak. Ya, Pak Sugio of Bahana Remaja Orkes Keroncong, Ari Yoga Iswara Adipurwa Wijana of Pajajaran University, my former lecturer, Pak, dosen saya waktu di kampus. Rasus Budiono Pajajaran University juga dosen saya sewaktu di kampus. Aquarini Priyatna of Pajajaran University juga dosen saya sewaktu di kampus. Ibu yang mengabarkan tidak bisa hadir, Ibu Aquarini. Itu Ana ada presentasi juga buku tentang feminis. Teddy Muhtadin Pajajaran University, ketua jurusan sastra Sunda. Uday Sidem Pajajaran University, dosen sastra Sunda. Ivit Saifidir dan Dimyati Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Hernawan Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Kang Andong Radio Sonata 47, Kang Emod Radio Sonata 47, Kang Asep Radio Sonata 47, Nine of Indowarna, Dina Olivia Celebrity, Little Agus Letik Gusru, ini senior saya sewaktu di kampus, Pak. Kemarin bantu sebarin fax ke para notaris. Rusen Permana Kereta Api Indonesia, ini senior saya juga waktu di kampus. Dede Muhammad Nurdin of Bengkel Elektronik. Nah ini, Pak, yang membuat kita memiliki dasar untuk launch ke hidrobotik, Pak. Kita ada SDM yang bernama Dede Muhammad Nurdin. Saat ini beliau sedang bertugas di Fast Aero di Malaysia. Perbaikan apa itu layar radar gitu, Pak. Radar untuk radar.
nanti setelah pulang ya nanti ya hidropotik tuh karena kan saya dari game kan. iya Pak, jadi hardware-nya gitu. Oh. Dari segi hardware-nya Pak. Pixu dari BD Game Studios, Christiana of DBK itu adik Pak, adik kandung. Ya. Sebenarnya DBK dan layar saya. Dan masih banyak individu-individu yang tidak disebutkan di sini juga diharapkan menjadi Dewan Wali Amanat Kering Pak. Jadi ini Pak, sampai di sini presentasinya untuk saat ini. Iya. Kesimpulannya adalah dibutuhkan Dewan Wali Amanat Pak, untuk secure credibility bahwa Kering ini bahwa kita tidak sendiri, bahwa saya tidak sendiri, kalau saya tidak sendiri, saya tidak sendiri karena saya memiliki keyakinan kalau memang program yang salahnya apa, misalnya belum dapat dibantu karena programnya perlu diperbaiki, ya akan saya perbaiki gitu. Kalau misalnya karena apanya yang membuat yang bisa membuat program ini Kerins ini dibantu gitu. Kalau dari SDM-nya, kalau dari programnya oke, akan bisa kita perbaiki bersama. Kalau dari ya apalah no excuse gitu Pak, kan sayanya ya. Ya, jadi pertama kan memang ini kita akan exercise dari namanya ini kelinci percobaan kan. Kalau dari presentasi ini yang jadi kelinci percobaan itu DBD Game. Nantinya skema ini kan diharapkan bisa bekerja untuk creative people dari sektor art yang lain. Ya betul Pak. Karena kita memang harus menguji supaya tidak bias bahwa Kering ada hanya untuk BD Game. Ya Jelas ya. betul. Jadi kita harus uji skema ini untuk semua sektor, semua semua cabang art tadi, handcraft. Ini memang imajinasi kita dituntut untuk ini, apakah memang skema ini bisa berlaku untuk yang lain. Saya secara serta-merta kalau bisnis plan macam ini ya tentunya bisa diterapkan untuk kegiatan yang lain. Betul Pak. Tapi diperlukan dengan presiden seperti ini, diperlukan sebuah kelompok atau tadi sebuah production house yang memang sudah punya ide dan ya, mengawali dengan sesuatu seperti tim ide tadi. Ada pilot, ada semacam tadi demo. Kalau kelompok musik juga harusnya dia sudah punya barang kan, sudah punya sesuatu yang bisa dibuat bisnis plannya melalui Kering. Kira-kira jadi secara skematik, secara clean governance-nya bisa dipakai untuk semua, harusnya bisa dipakai untuk semua cabang kreativitas di masyarakat dengan alur seperti ini. Termasuk jadi tantangannya bagaimana clearance-nya, bagaimana tadi kan masalah stoknya, harus ada dealer, harus ada macam-macam. Itu juga harus lebih jelas, lebih detail sedikit karena itu menyangkut pada peraturan penjaminan efek clearance dan seterusnya kan. Jadi kita pakai skema yang berlaku di Indonesia, bahkan secara global sekarang sudah ada semacam aturan main yang berlaku di semua negara. Jadi aspek clean governance-nya, good and clean governance-nya ini nantinya harus lebih bisa diyakinkan kepada calon shareholder-nya. Kemudian yang menarik juga saya lihat bahwa anggota shareholder ini bisa intervensi, bisa partisipasi di dalam proses harian manajemen, di mana salah satu dari jaringan Kering di sini diselenggarakan, jadi bisa memilih kasir ya tadi ya. Iya boleh Pak. Jadi tadi kan sudah disajikan seperti itu. Karena good and governance itu kan akuntabilitas dan peran serta ya, partisipasi. Akuntabilitas dari
investasi dan keuangan. Peran sertanya lah itu Pak, kasir. Jadi aspek atau kriteria atau parameter tentang yang kita bilang selama ini sebagai politically correct, socially correct, environmentally correct, itu harusnya juga bisa digambarkan di sini. Socially correct, environmentally correct. Environmentally correctnya seperti apa? Itu juga bisa disajikan. Bagaimana sebuah kantor bisa membuat energi itu efisien, bagaimana karbon itu bisa diukur. Karena ini semua karbon ini. Kalau kita main elektronik itu sebetulnya. Iya. Ya itu untuk seksi-seksi ini ya. Artinya kita tahu bahwa environmentally correct itu memang menjadi kriteria, menjadi ukuran sekarang. Oke lah, itu supaya lebih mantap saja. Tidak ada teman-teman pasti apa di bidang itu ya. Karena ini yang fokus ke bidang. Tiga correct itu memang sudah menjadi bagian dari pengertian socially correct, environmentally correct, politically correct. Dan politically jadi secara hukum juga legal, secara sosial juga peran serta tadi aspek sosialnya muncul baik dari skema subsidi antara profit dan non profitnya juga kepada nelayan dan tadi. Jadi iya Pak. Itu kira-kira jadi bagaimana kita mengatakan kepada khalayak bahwa sebetulnya pilot projectnya Cairns yang pertama adalah mendukung melalui agensi sayanya mendukung BDG. Ya. Tetapi di masa depan mau studio seni, mau studio apa, keramik, ya juga bisa. Bisa, betul Pak. Gitu kan kira-kira. Studio lukis. Nah itu kalau bisa digambarkan di akhir dari itu bahwa ini sebetulnya kan awal. Jangan sampai orang hanya ngapain aku dukung orang-orang game. Padahal dia juga praktisi di keramik misalnya, supaya dia tertarik bahwa nantinya kalau dia juga akan mendukung sektornya. Betul Pak. Nah ini di akhir dari presentasi harus dikasih semacam kesimpulan sementara bahwa sebetulnya skema ini bisa berlaku walaupun harus di arrange lagi, tapi sebetulnya harusnya dia luas. Dia bisa berlaku untuk semua aktivitas ekonomi kreatif dalam konteks itu, art and craft. Nah kalau itu bisa disajikan dalam minum teh atau apapun channelnya, nanti dukungan itu bisa lebih luas, tidak bias ke game gitu. Betul Pak. Jadi memang kelinci percobaannya proyeknya yang akan kita katakan di dalam presentasi berikutnya ini kelinci percobaannya, dan kita ingin seperti ini modelnya, harus ada kelincinya. Nggak bisa baru ini ya dukung dong kami, nggak bisa. Jadi BD Games-nya penting banget dalam hal ini, perform dan mimpinya itu menjadi bagian dari presentasi ini. Karena Cairns kan fasilitator, dia hanya apa sebetulnya ini share resource-nya kan, resource-nya playing-nya di sini. Dia harus bisa mewujudkan performanya itu dalam hal office, resepsionis, lawyer, finance dan seterusnya itu kan, supportingnya. Jadi kreasinya harus muncul dari sini ya. Iya Pak, dari individu. Inisiatifnya kan harus datang dari situ, nggak bisa kebalik-balik, nggak bisa. Jadi sebentar ambil asfalt di depan. Iya. Ini ada asfalt. Saya di sini Pak. Tantangan sekarang kan itu masalahnya persis seperti apa yang ditulis di dalam presentasi ini, dari bagaimana mendongkrak kredibilitas dalam ini Cairns. Gimana caranya? Pertama dia dari segi aspek legalnya aja kan. Kita hanya mau nggak mau kita merasa terlindungi, siapapun shareholdernya kan dia akan merasa lebih terlindungi kalau legal aspeknya ada. Betul Pak. Nah itu gimana caranya, nanti saya juga nggak begitu paham bagaimana itu bisa. Yang saya tahu ya badan hukum dan seterusnya. Nah itu kan perlu bolak-balik kan, dekok di sini kan. Iya. Dalam badan hukum harus ada orang-orangnya. Nah ini orang-orang ini apakah perlu dikumpulkan dalam satu kesempatan atau melalui minum teh itu ada RTL-nya atau semacam follow up action-nya adalah orang-orang ini bersedia atau tidak, itu kapan dibuat event ininya kan harus dipikirkan juga. Kalau untuk ini kan untuk Cairns ya Pak, untuk Dewan Wali Amanat. Berarti itu di luar jamin BD Pak. Di luar jamin BD. Iya. Kalau jamin BD itu sudah tahap selanjutnya dari setelah pengumpulan orang-orang ini. Iya, jadi jamin BD setelah ini kan harusnya. Jangan bikin jamin BD dulu.
ininya belum. Betul Pak. Ya buang-buang teh lah itu istilahnya. Betul Pak. Jadi sekarang tantangan kita bagaimana orang-orang ini entah gimana caranya itu Supaya berkumpul dan share juga idenya bagaimana kira-kira yang ini nanti hasil rekaman ini Pak akan saya sebarkan ke orang-orang ini, ke para beliau, nanti diminta kesediaannya gitu, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, tanggapannya didatangi kalau perlu seperti datang ke saya gitu, ke kita atau mana. Tapi harus ketemu muka nih, orang-orang ini tidak bisa dihubungi satu persatu. Gimana caranya ada satu kesempatan di mana orang ini ada semua dan di situ langsung agendanya adalah konfirmasi dan seterusnya. Itu nanti tugas saya berarti Pak. Jadi langkah selanjutnya setelah presentasi ini adalah mengundang para Anda kan akan datang ke semua orang satu persatu dulu. Betul. Termasuk kalau ini kan bisa aja dijajaki kapan waktunya ketemu semua ini. Iya. Mengenai tempat apakah boleh Pak dikasih di sini? Bisa. Terima kasih banyak. Di sini memang tempatnya untuk begini-begini, mau jadi mau enggak itu kita hanya sediakan tempatnya. Tinggal waktunya nanti kapan. Satu lagi yang perlu di dalam daftar ini kira-kira yang tadi dari aspek tadi hukumnya kira-kira supaya lawyer ya Pak? Lawyernya harusnya ada. Kalau di sini ada? Di sini nggak ada lawyer-lawyeran ya. Kalau dibutuhkan nanti bisa diidentifikasi kan siapa lawyer yang. Kalau ada Pak, kalau tidak nanti kita tambahkan di Unpad ada pusat bantuan hukum Pak. Jadi lebih baik dari Gen 4 juga, jadi mereka merasa tidak sendiri. Nanti saya hubungin Unpad itu, apalagi dengan tim hukum ini dia akan mempersiapkan sebelum ini terjadi. Formula MOU-nya, iya kayak gitulah. Karena itu akan dibawa ke notaris, notaris baru ditetapkan. Kalau enggak maju-maju, gimana saham mau dijual kalau badan hukumnya aja masih lemah. Bukan belum terlindungi, belum menjadi good governance-nya belum sempurna gitu. Iya Pak. Itu kira-kira. Dari langkah selanjutnya adalah saya mendatangi para beliau, kemudian ke pusat bantuan hukum, Begitu konsultasikan aja, presentasikan hal yang sama kira-kira secara hukum apa yang harus kita persiapkan. Sebenarnya Pak Kerims itu kan tidak berniat untuk menjadi sebuah organisasi yang sendiri lah gitu ya. Kalau misalnya nih Pak, supaya Kerims, karena Kerims kan organisasi rintisan ya Pak, baru berdiri, SDM-nya juga belum berpengalaman. Kalau misalnya bisa bernaung kan Sedia Media ini adalah pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Kerin mengerjakan untuk orang kreatifnya gitu Pak. Jadi pelaksana untuk SDM misalnya gitu Pak. Bisa begitu tidak Pak? Bisa, tapi itu juga tidak instan. Artinya kita juga ingin tahu secara, kita sebetulnya kan dibilang legal ya formality, kita perlu yang lebih serius gitu. Lembaga kita sendiri sebetulnya ya cuma akte dan sebetulnya itu lebih informal daripada formalnya. Kalau main di community development kita nggak perlu sangat rigid, tapi kalau di profit itu karena ada shareholder istilah. Stakeholder itu spiritual aja. Gue percaya lo, gue nggak nanya tuh apa, gue percaya lo bisa kerja, gue kasih kayak ke masjid gitu kan. Nah kalau ini nggak bisa. Tapi kan kalau Kerinsnya not for profit Pak. Iya, tapi sebetulnya dia kan misinya memberdayakan orang. Nah kalau ini nggak bisa. Tapi kan kalau Kerinsnya not for profit Pak. Iya, tapi sebetulnya dia kan misinya memberdayakan orang.